Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan kaji kita. Kemarin kita sudah sampai pada 3 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat perlindungan nanti di hari kiamat yang tidak ada perlindungan dan naungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Wal khamisatu alladzina yu'adduna shadaqatihim ay huququllahi ta'ala. Yang kelima adalah orang-orang yang menunaikan sedekah hak-haknya Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pelit dengan harta mereka yang Allah titipkan. Wa may yuqassuha ala nafsi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijauhkan dari sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Pada waktu pagi ada 2 malaikat. Yang pertama mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah, orang yang berinfak penggantinya. Malaikat doakan. Yang satu lagi kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, orang yang bakhil dengan hartanya, tidak mau berderma, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, hancurkan hartanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedekatu burhan. Sedekah itu bukti, burhan. Burhan ala sidqi imanihi wa quwwati yaqinihi. Sedekah itu adalah burhan, bukti benarnya imannya dan bukti kekuatan keyakinannya. Kalau orang ingin menunjukkan imannya benar, keyakinannya kuat, dia tidak pelit dengan hartanya. Dan itu salah satu golongan nanti yang mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang menginfakkan hartanya, dia sembunyikan, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Apa yang dikeluarkan tangan kanannya tidak diketahui dengan tangan kirinya. Allahu akbar. Yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, kemudian yang keenam, alladzina tad'uhum imra'atun jamilatun wa yakhafunallaha ta'ala wa la ya'maluna ma'aha fi'la zina. Ada orang yang diajak oleh wanita cantik, zatu mansibin wa jamalin, sudah cantik, punya kedudukan tinggi. Dia mengajak untuk berbuat maksiat, tapi orang laki itu menolak ajakan wanita itu. Apa dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, orang semacam inilah yang nanti mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Masya Allah. Rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini luar biasa. Dia tidak mau melakukan zina.
Dia tidak mau melakukan fahisyah. Dia jaga kemuliaan dirinya. Walaupun yang mengajak itu adalah wanita yang cantik, yang punya kedudukan tinggi. Allah telah kisahkan, yaitu kisah yang sangat masyhur, yaitu seorang Nabiullah yang ganteng, yaitu Nabi Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf alaihis salam digoda oleh seorang wanita cantik, punya kedudukan tinggi. Allahu Akbar. Ditutup dalam ruangan, wanita itu mengajak berbuat mesum, mengajak berbuat fahisyah. Nabi Yusuf takut kepada Allah, tidak melakukan itu. Padahal wanita itu cantik, punya kedudukan tinggi. Masya Allah. Begitulah seorang yang nanti dapat pelindungan Allah, yang tidak tergoda, tidak terbuai dengan bujukan wanita yang ingin melakukan kemesuman, yang ingin melakukan perbuatan zina. Yang dia takut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mau berzina. Ini zaman sekarang zina malah dipertontonkan. Zina malah diekspos. Anak-anak kita ini sudah diracuni oleh HP. Hati-hati. Yang mereka tonton itu bahaya, bisa menjadi tuntunan. Mereka bisa mengakses dengan mudah. Kita orang tua mesti bekali anak-anak kita itu dengan cara apa? Yang paling efektif, ya menanamkan akidah, menanamkan tauhid, menanamkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi walaupun anak itu dimanapun, kita orang tua merasa aman karena sudah ditanamkan pada diri anak itu keimanan, ketakwaan, muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Masya Allah. Sekarang anak-anak yang melakukan perbuatan itu, kita lihat di berita, itu anak-anak usia remaja, bahkan usia SD sudah melakukan itu. Ini tantangan bagi kita Bapak, Ibu, ya, masyarakat terhadap penyakit sosial masyarakat, yaitu perbuatan zina itu. Maka kita mesti anak-anak kita itu dari awal itu kita bentengi, dan ini semua adalah tugas kita bersama, para ulama, masyarakat, para tokoh. Kita mulai dari keluarga. Anak kita kalau punya gadis, jam 11 belum di rumah, itu orang tuanya mesti cari tahu kemana anak gadisnya itu. Jangan keluar mereka, jangan ada di rumah kalau sudah jam 11. Jamaah yang kami hormati, semoga Allah jaga anak-anak kita semua, amin. Semoga masyarakat kita Allah berkahi, amin. Jangan sampai di kampung kita, na'udzubillah, ada perzinahan, rusak, kotor kampung kita. Makanya kalau sudah mulai timbul sedikit, kita masyarakat harus bersatu padu, ya, itu kita berantas hal-hal yang menjurus kepada perzinahan. Ini adalah golongan yang berikutnya yang mendapatkan perlindungan Allah. Rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang yang diajak untuk berbuat mesum, berbuat maksiat oleh wanita yang memiliki kecantikan
dan kedudukan, tapi dia takut kepada Allah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Siapa berikutnya? Wasabi'ah alladzina yakhafunallaha wa yabkun wa taqturud dumu min uyunihim fis subhi wal masai. Yang ketujuh, orang yang mendapat perlindungan Allah nanti di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, orang-orang yang takut kepada Allah, khasyatullah, rasa takut kepada Allah membuat melinang air matanya, meneteskan air mata karena takut kepada Allah, khasyatullah. Di keheningan malam dia bisa bangun, dia bersimpuh, dia bersujud, meleleh air matanya, keluar air matanya menetes karena takut kepada Allah. Masya Allah. Linangan air mata seperti itu karena takut kepada Allah, itulah linangan air mata yang melicinkan jalan menuju surga. Masya Allah. Linangan air mata itulah yang takut kepada Allah, yang memadamkan api neraka. Rajulun da'allaha khalian fafadat ainahu, kedua matanya berlinang air mata, menangis, tangis karena takut kepada Allah. Maka tangisan air mata itulah yang melicinkan jalan menuju surga dan memadamkan api neraka. Orang itu nanti mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada perlindungan di hari kiamat kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah yang kami hormati, itulah 7 golongan yang mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dari 7 golongan itu, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Allah selamatkan kita nanti dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana perjalanan manusia selanjutnya nanti? Wa ba'da dzalika yusakun nasu ila zulmah wal mu'minuna yakhrujuna min tilka zulmah. Orang-orang lalu digiring ke dalam kegelapan. Dan orang-orang yang beriman, yang taat waktu di dunia, yakhrujuna min tilka zulmah fi sa'atin wahidah. Allah selamatkan orang-orang beriman, mereka keluar dari kegelapan itu ya fi sa'ah wahidah. Dengan cepat mereka keluar dari kegelapan itu. Karena ada iman yang menolong mereka nanti di padang mahsyar itu. Wal kufar wal munafiqun yamkusuna miqdara alfisana. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik, orang-orang yang bergelimang dengan maksiat, mati belum bertaubat, mereka diam, yamkusuna miqdara alfisana, selama 1000 tahun. Allahu akbar. Summa yakhrujuna, kemudian mereka keluar setelah 1000 tahun. Summa yakhrujuna wa ba'da dzalika yusakun nasu ilal hisab. Ini perjalanan berikutnya yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hamam Mizadah dalam kitab yang kita pelajari, tafsir surah Yasin, perjalanan manusia nanti di akhirat. Kemudian manusia setelah itu wa ba'da dzalika yusakun nasu ilal hisab. Orang-orang manusia digiring
untuk hisab, dihisab, ya, dihitung amal perbuatannya. Yaumul hisab. Wa fil hisabi, As-Syaikh Hamami Zadah menjelaskan bagaimana perjalanan hisab nanti di akhirat. Wa fil hisabi asru suturin ay mawaqif. Dalam hisab nanti, di hari akhirat nanti, itu terdapat asru sutur ay mawaqif. Ada 10 stasiun. Pos pemeriksaan terhadap amal perbuatan. Ada 10 stasiun. Fafil awal, stasiun pertama nih, dari 10 stasiun, yus'aluna anis salati wa zakat. Mereka ditanya tentang solat. Mereka ditanya tentang zakat. Ini stasiun pos pemeriksaan pertama hisab, yaitu terkait dengan solat, terkait dengan zakat. Wa fistani, stasiun berikutnya, pos pemeriksaan berikutnya, wa fistani yus'aluna an mutaba'atil hawa. Ditanya tentang mutabah al-hawa. Apakah manusia selama hidup di dunia dia mengikuti hawa nafsu yang menyuruh kepada kemungkaran, ammaratun bisu, yang menyuruh kepada perbuatan buruk. Itu ditanya nanti. Ini pos yang berikutnya nanti ditanya tentang mutaba'atul hawa. Nanti ada 10 pos berikutnya, insya Allah kita teruskan dalam pengajian akan datang. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan. Sadaqallahul azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.